bulan Oktober 2022 itu saya dapat kabar itu mau di PHK, lalu rencana mau di PHK sekitar bulan Januari. Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Mujizat apa lagi ini? Banyak dong ya. Yang jelas ini pergumulan pasangan suami istri yang sudah 10 tahun lah ya mendapatkan satu keturunan. Bagaimana pergumulannya, bagaimana dia harus menderita cacian di sana sini, fitnahan di sana sini, bahkan ya kadang-kadang diintimidasi. Banyak sekali yang mereka lalui. Bahkan saat COVID pun orang-orang pada mengeluh, banyak yang kekurangan, banyak yang ini, tapi mereka tuh malah bisa beli mobil. Gimana perjalanannya? Tetap di acara Zona Mujizat dan inilah tamu saya. Shalom, Ibu Desi dan Bapak Denny ini ya. Oh, luar biasa ya. Ini pernikahan sudah umur berapa? Sekarang udah berarti 11 tahun. 11 tahun ya. Awal-awal menikah tuh mesti aku punya anak sekian gitu. Iya. Gitu enggak ya? Iya. Pastilah kalau nikah kan kita punya anak berapa gitu ya. Ada keluarga yang komplit dan bahagia, pastinya itu menjadi tujuannya. Setahun dilalui, 2 tahun, 3 tahun. Itu apa yang dilakukan? Apa yang kalian terima tuh apa aja? Kalau berkat Tuhan tuh pokoknya luar biasa sih. Saya percaya wah hidup kita tuh dipelihara Tuhan. Tapi ya ini sejak nikah itu kok pasti pengen punya anak ya. Ya tadi setahun 2 tahun ditunggu kok nggak dapet. Pasti di situ terus kita ya bergumul lah. Pastinya kenapa ya Tuhan, kenapa ya? Ya itu menjadi pokok doa kita ya pengen punya anak itu. Tapi apa dari pihak Mas Dhani apa Desi itu ada yang pengen banget gitu loh? Ya, kebetulan istri saya pengen banget. Pastilah ya, kan seorang wanita tuh pengennya punya anak berapa ya? Kamu mau punya anak berapa gitu, tanya gitu. Oh, 3 enggak 2 aja, 2 anak cukup gitu. Ada desaan dari keluarga? Pasti. Ya dong, enggak cuma keluarga, pasti udah kanan kiri kita pasti. Ada yang kayak gitulah mengintimidasi kita. Kok enggak segera punya anak gitu. Oke, sekarang kita dari awal dulu ya, yang dapat mujizat saat COVID ini. Nah itu saat COVID itu kalian sempat kena nggak? Kena berdua ya. Karena kebetulan saya kan kerjanya di rumah sakit, jadi kemungkinan besarnya kena kan ada dan itu juga kita kena ya. Istri saya. Itu pas gencar-gencarnya baru pertama nanti ya, jadi wah mengerikan banget pokoknya. Tapi ya puji Tuhan kita bisa melalui isolasi dan bisa nular. Jadi saya juga yang pertama kali kena di kantor saya. Yang pertama kali kena saya malah. Jadi dia juga diintimidasi dari teman-temannya. Perdana satu kantornya. Tapi kok malah bisa dapat berkat banyak, terus bisa beli mobil, itu gimana ceritanya tuh? Ya itu kan karena kita nggak khawatir lah. Ya kita nggak khawatir, secara iman kita itu juga tetap percaya. Terus itu kan karena suami kerjanya di salah satu pabrik minuman jahe. Nah di situ kan banyak banget karyawan yang di PHK di mana-mana. Tapi justru yang di tempat suami itu tetap jaya. Karena di situ kan pas gencar-gencarnya kalau COVID harus minum jahe ya, pon-pon itu. Jadi keuangan kita tidak kacau, jadi tetap aman. Dan saya juga sambil jualan jahenya peluang itu. Jualan jahe juga. Terus saya peluang jualan makanan itu. Ya kan karena COVID itu banyak banget orang yang terisolasi juga kan. Dia butuh pengen cari makan minum, tapi caranya biar tetap di rumah. Akhirnya kita jualan lewat story online di WA. Akhirnya dari situ kita nyoba, ternyata puji Tuhan laris manis sampai bisa ya kita mengganti mobil jadul kita dengan mobil yang lebih baru. Itu kalau bukan Tuhan yang menuntun ya. Iya benar. Kalau bukan Tuhan yang membukakan jalan. Terus berikutnya banyak banget ini musibahnya. Sebelum ke anak ya, coba kita satu-satu ini ya.
COVID malah bisa Tuhan berkati luar biasa, malah bisa beli mobil. Yang kedua. Tapi saya malah tertarik yang soal nabur itu. Iya. Nah itu gimana tuh? Oh, waktu COVID itu pernah ya buah sulung atau apa ya? Iya, pernah. Nah, itu ceritanya gimana? Ya, itu tuh? kan kita mulai bisnis itu kan. Terus dengar kita cerita itu dari temen suami tentang persembahan sulung. Persembahan sulung. Iya. Mempersembahkan. Jadi waktu itu saya diceritain sama teman saya kalau dia tuh waktu pertama kali bekerja di tempat perusahaan tempat saya bekerja itu, gajinya itu cuman sedikit gitu, cuman sedikit sebenarnya. Tapi dia kerja itu benar dan dia itu mau untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kebetulan dia juga seiman. Dia juga bilang kalau saya mau mempersembahkan buah sulung. Semua gaji saya awal pertama kali saya mau persembahkan semuanya buat Tuhan. Seperti itu. Dan benar dia persembahkan buat Tuhan dan gak lama sekitar 2-3 bulan nggak tahu tiba-tiba gajinya tuh dinaikkan 3 kali lipat. Dari situ aku tergerak juga. Tapi kita juga tidak mikir minta berkatnya enggak, cuman kita juga mau taat tadi loh. Kita mau taat. Oh ya, kan kita wis kerja sudah enggak, kemarin tuh udah terlewati tidak ngasih persembahan sulung kita. Nah, ini kan usaha yang baru tadi kan dirintis itu. Jual-jualan lewat WA tadi, oh ini saya digerakkan semua labanya yang saya kumpulkan itu tadi ya sampai panas-panasan kulaan ke sana ke sini, Tuhan mau ini. Nah itu Tuhan menguji ketaatan. Sampai saya tuh nangis loh Bu. Nangis. Ya ampun Tuhan gitu, tenan ora ini gitu. Tapi ya itu saya mau taat, ya seperti Abraham juga kan memberikan anaknya yang tunggal itu, saya belajar itu. Akhirnya ya dengan sukacita saya memberikan ke gereja GBI Keluarga Allah dan luar biasa Tuhan memberkati usaha kami, pokoknya bisa beli apa-apa, bisa tidak kekurangan dari usaha sampingan, justru malah berkat kita double. Kemudian selang waktu berjalan masih yang dinanti-nanti belum nampak juga. Apakah ada teguran-teguran dari keluarga atau apa? Tetap Bu, juga ada. Apalagi kalau kita tuh kan sering sharing-sharing juga sama bapak ibu sama orang tua gitu. Kadang kan wes kowe iki lho duitmu entek mbok kek gereja tok gitu. Perpuluhan apa-apa mbok kek gereja ku nek mbok lumpukke kowe bisa kemana ke sini gitu. Tapi kita ya tadi, kita sudah punya apa ya? Punya prinsip sendiri ya kita. Ya, kita pokoknya harus mau taat sama Bahkan Tuhan. ketika kita mau mempersembahkan itu aja kita nggak bilang sama orang tua. Ya. Mau janji iman ya, kita nggak bilang sama kita orang itu tua. tadi takutnya orang tua kan itu kita jadi udah nggak pernah orang tua. Terus akhirnya kita saat itu udah nggak pernah cita-cita lagi ya. Persembahan apa lagi? Kita digerakkan untuk memberi janji iman cincin kawin kita. Janji iman untuk pembangunan KACITI. Saat itu digerakkan. Dari saat gereja. itu gereja Keluarga Allah itu benar-benar memang pertama kali membuka kesempatan siapapun yang akan menabur, memberi janji iman karena memang pembangunan KACITI itu lagi dimulai gitu ya. Habis pandemi itu kan. Habis pandemi. Jadi kalian bisa sehati itu bagaimana? Ya itu kita ngobrol-ngobrol kok ternyata sehati ya, kita mau memberikan Dani juga cincin. Desi juga kepingin. Terus kebetulan ya Tuhan pengen diteguhkan lagi gitu. Pas saat itu pas ibadah ya ada kesaksian yang memberikan cincin juga. Iki diteguhkan ini. Kita harus segera akhirnya kita jual cincin kita. Dan itu kalau mengusik ya seperti itu ya. Akhirnya taat. Taat kita kasih lagi. Dijual terus semuanya dipersembahkan untuk KACITI. Terus berjalannya waktu apa yang terjadi? Ternyata dari situ ada kabar suami itu mau di PHK Bu. Itu dari mempersembahkan itu nggak berapa lama ada berita kalau suami mau di PHK. Gitu. Terus hatinya gimana itu? Ya rasanya tetap wow. Aduh. Tapi kita percaya. Kita
pasti Tuhan memelihara. Pokoknya kita manut aja, manut Tuhan, saya harus bagaimana, kita mau taat. Nah, terus harus bagaimana? Terus akhirnya kita kan tadi jualan tadi kan Bu, kita dari situ mah kita semakin semangat. Oh ya, mungkin ini kita sudah tidak lagi sampingan, ini jadi usaha kita beneran. Akhirnya kita semangat. Jualan akhirnya pas itu juga mau lebaran. Nah itu omsetnya kita luar biasa ya, bertambah, dan puji Tuhan kita bisa kumpul-kumpul uangnya, dan ternyata kita juga mengalami ada kendala. Rumah kita tiba-tiba itu plafonnya itu kok melengkung ya. Aduh itu piye ya? Kok kondisinya kayak gitu. Akhirnya kita panggil tukang, dicek. Wah, ternyata banyak sekali yang harus direnovasi. Sudah dimakan rayap banyak. Nek enggak segera diperbaiki bisa, waduh nek ambrol ya itu susah. Soalnya itu kan rumah kita juga rumah subsidi dari perumahan, jadi juga mungkin bangunannya kualitasnya tidak bagus. Akhirnya kurang bagus ya kita melangkah, sebenarnya belum rencana untuk renovasi itu Bu. Terus tapi ya udah ini ada dananya segini, ya kita melangkah dengan iman, pasti nanti Tuhan cukupkan. Soalnya ini juga ibaratnya memang urgent ya, harus mau enggak mau daripada rubuh. Daripada rubuh, dan kita kan masih menanti di PHK juga. Sebelum di PHK ya paling tidak rumahnya mikirnya kan uang itu buat nanti kalau usahanya kan biar tambah modal. Tapi ternyata oh ya udah Tuhan mau ini untuk renovasi. Itu akhirnya kita renovasi. Dan jadi di PHK akhirnya. Puji Tuhan nggak jadi. Sampai saya tanyakan itu waktu itu saya dapat kabar mau di PHK itu bulan Oktober 2022. Itu saya dapat kabar itu mau di PHK, lalu rencana mau di PHK sekitar bulan Januari. Awal tahun. Saya tanyakan lagi Januari. Gimana? Jadi? Nggak jadi. Belum. Nanti bulan Februari nanti tanya lagi ya. Bulan Februari saya tanyakan lagi. PHK kok ditanya lah ya. Gimana? Biasanya itu kan kita yang dipanggil di PHK gitu. Ini malah yang mau di PHK tuh malah mau tanya jadinya kapan gitu. Gimana jadi di PHK? Belum. Maret. Coba Maret. Maret. Coba ketika saya tanyakan bulan Maret akhir belum. Nanti bulan Mei setelah libur Idul Fitri, setelah Lebaran nanti coba tanyakan lagi. Ya, saya tanyakan lagi. Ternyata tidak jadi. Nah itu malah mikirnya biasanya tuh sebelum Lebaran pada di PHK itu malah sampai habis Lebaran sudah dapat THR juga, malah nggak jadi ya itu Bu. Puji Tuhan. Jadi intinya yang laris manis tadi itu untuk betulin genteng benar. Gitu ya. Tuhan ternyata ngasih skenarionya seperti itu ya. Oh ini tak suruh untuk di PHK dulu, diancam PHK, ternyata untuk membangkitkan semangat kita untuk jualan tadi, kita dapat berkat untuk renovasi rumah. Ternyata seperti itu Tuhan caranya. Wah luar biasa, itu mukjizat juga bagi kami. Tuhan itu yang ada lagu tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu, itu beneran. Iya betul itu. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita itu Tuhan lah yang menyediakan itu benar-benar. Nah, terus berjalannya waktu kapan kalian apa yang terjadi sampai kalian itu benar-benar dihadiahi anak sama Tuhan? Setelah itu kan apa yang kalian lakukan selanjutnya? Setelah itu kita kan merasa benar-benar penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sejak dari COVID itu sampai mau di PHK nggak jadi. Terus dari situ kita semakin ibarat orang Jawa itu semeleh ya. Udah pikiran kita tuh udah benar-benar damai. Sudah los. Kita percaya Tuhan tuh memelihara. Sampai kita kan sempat ya nanti nek tua gimana, nggak punya anak yang memelihara siapa gitu. Tapi ya tadi karena kita sudah diubahkan Tuhan, pikiran kita sudah tidak pikiran dunia lagi. Kita percaya Tuhan yang memegang kendali. Terus sampai dapat itu terima itu apa? Akhirnya ya itu kita terus ya untuk tetap percaya. Akhirnya kita pola pikir udah diubahkan. Terus kita enjoy. Kita mengisi hari-hari kita itu dengan sukacita. Wes kita pergi kemana itu udah nggak ada lagi beban pikiran. Dan suatu ketika kita mau berjalan
untuk jalan-jalan ke gunung. Kita suka camping juga. Tapi yang bikin kalian enjoy terus lepas semuanya itu kan karena apa? Dapat rema tadi apa? Kalau anak itu apa? Bukan aset, bukan investasi. Ya. Jadi mulai pikirannya mulai diubah. Anak itu belum tentu nanti tua itu harus ke anak gitu kan. Iya, benar. Kita juga toh nanti matinya seperti apapun kita kan nggak tahu. Ya, Tuhan mau memanggil kita pulang dengan cara seperti apa kita nggak tahu. Makanya kita bisa tetap pokoknya karena sering kita dapat intimidasi mungkin ya dari orang tua. Kamu kalau enggak segera punya anak mau gimana? Nanti kalau tua yang ngurusin kamu siapa? Ya, gitu. Sering dapat intimidasi seperti itu dari orang tua juga. Nanti yang ngurusin kamu siapa? Makanya itu dengan adanya kemarin kami dapat rema, itu kami dapat jawaban. Loh, saya nggak tahu kok. Nanti saya meninggalnya gimana? Prosesnya apakah saya meninggalnya dengan sakit-sakitan? Saya juga nggak tahu. Makanya itu mungkin ya karena saya nggak tahu, ya Tuhan pasti akan pelihara. Walaupun bagaimanapun caranya pasti Tuhan akan pelihara. Nah, berjalannya waktu kalian sudah mindsetnya sudah berubah. Kalau aku harus tua nanti tidak harus mengandalkan anak, mindsetnya sudah berubah. Akhirnya kalian hidup enjoy aja. Tapi dalam penantian itu ke dokter nggak? Iya Bu, ke dokter. Kita udah berkali-kali ganti dokter juga. Untuk herbal juga pernah, alternatif pijat, pokoknya sudah semua. Vonis dokter kenapa? Vonis dokter saya itu kena PCOS, di mana itu memang kelainan di hormon seorang wanita untuk sulit untuk hamil. Ya. Bahkan juga divonis kalaupun orang PCO itu kalau hamil nanti kemungkinan kegugurannya besar. Tuh. Jadi kita di situ ya udah dokter memvonis kita dokter memvonisnya malah divonis seperti kamu nggak akan bisa punya keturunan kalau nggak bayi tabung seperti itu. Jadi vonisnya benar-benar seperti ngepal gitu. Telak gitu ya. Iya. Wah, langsung. Jadi waktu itu gimana sebagai seorang laki-laki? Istrinya kayak gitu? Saya waktu itu ya gimana lagi ya, cuman saya berserah. Kok saya akhirnya malah nggak punya keturunan ya, saya juga jadi iman saya down gitu. Kok saya jadinya gini ya, kok saya menikah malah nggak jadi punya anak ya, padahal mau rencana punya anak dua, bikin punya anak dua. Ya udah terpaksa kita kuburkan harapan kita untuk punya anak. Tapi kalau saya sebagai laki-laki mungkin saya tetap enjoy aja ya, bisa menutupi. Tapi kalau wanita memang sulit. Saya sering untuk menenangkan istri saya, sering nangis kalau dengar tentang anak, dia nangis. Apa-apa selalu istri saya nangis. Nangisnya tuh pas gimana? Ya nangisnya kan ya ampun, kayak itu udah punya anak, itu udah sedangkan kita di rumah cuman berdua, gitulah Bu. Seperti itu. Ya, apalagi kalau ditanyai sama temennya, kamu kapan punya anak? Waduh. Pasti nanti habis ini nangis nih. Pasti itu. Ini tugasnya saya ini habis ini. Itu kok nangis gitu tuh, hatimu tuh kenapa? Apakah terus Tuhan kok enggak punya ini atau gimana? Ya rasanya sedih aja sih. Kenapa sih enggak kayak yang lain, layaknya mereka pada nikah terus punya anak. Tuhan terus protes juga kan. Kita juga saat itu ya secara manusia, Tuhan apa yang kurang sih? Saya pelayanan udah. Kita juga doa puasa rajin 50 hari kita juga pernah ikut juga. Ya, terus kok Tuhan gini toh? Apa sih yang kurang kadang gitu. Terus kita juga secara manusia tetap kita pernah melakukan dosa, apalah kecil ataupun besar. Kita juga dalam hati kita sudah belajar hidup kudus. Tapi kok tidak kunjung-kunjung dapat jawaban doa. Yang lain bisa bercerita tentang mujizat. Kita kapan Tuhan gitu. Kita kapan? Sempat seperti itu juga. Dan saya juga pernah berpikiran kalau nanti suatu saat nanti Tuhan kasih anak, pasti saya akan bersaksi. Nah, iya. Tapi pernah nggak Dani mikir, aduh aku kalau sampai nggak punya anak,
menikah lagi atau apa gitu? Tidak ada. Tidak ada ya, enggak. puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya sangat mencintai istri saya. Iya. Bagaimanapun pokoknya. Ya saya itu sih cintai istri kuncinya saya. juga kalau kita mau terima berkat Tuhan itu ya suami istri harus sepakat. Sepakat. Iya, sepakat Apa-apa itu setia. kita harus sepakat. Harus Nggak ada Kalian- yang ditutupi. Kalian bisa sepakat itu gimana? Karena saya mendengar dan banyak orang suami istri itu yang beda pendapat, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Kalian bisa sepakat itu gimana caranya? Karena fondasinya yaitu kita harus ubah iman kita iya, kuat dan dalam juga iman. nggak ada yang ditutupi. Ya harus saling Kita harus terbuka. saling terbuka. Apapun yang terjadi, kita harus Iya. cerita. Apapun yang terjadi tadi, kamu tadi nggak habis ngapain? Ibaratnya kita cerita. seperti itu kita cerita Hal-hal kecil kita hal-hal ceritain. kecil ya. Kita belajar akan setia dalam perkara yang kecil, Tuhan nanti pasti berikan. Waktu pacaran Sesuatu yang pun saya besar. sudah menanamkan pada istri saya untuk kejujuran. Iya. Jadi saya waktu saya belum menikah pun saya udah tanamkan kejujuran buat Iya. istri saya. Apapun pokoknya kalau kamu jujur, walaupun kamu salah, tapi kamu jujur, ya kamu menang lah. Iya. Kamu akan disakiti. Nah, pokoknya jujur itu yang penting adalah terbuka, jujur, Iya. apapun keadaannya tetap jujur. Saya tanamkan sama istri saya waktu pacaran supaya kita nanti hubungan itu enak, nggak ada ditutup-tutupi. Biasanya kan banyak kan kalau suami istri banyak ditutupin. Saya mau ke sini, saya suka ini. Walaupun itu kesukaannya bukan kesukaan dia. Kan sering ditutupi seperti itu, menjaga perasaan pikirnya seperti itu. Tapi kan sih kayak gitu kan nggak boleh lah. Kita harus bilang sebetulnya aku nggak suka gitu, tapi tetap harus bilang. Ini bisa buat pembelajaran ya buat anak-anak muda. Bukan anak-anak muda sih, pasangan muda. Jadi semuanya didasarkan atas kejujuran dan keterbukaan. Iya. Kalau tidak suka ya dibilangin secara baik-baik. Iya. Kalian pernah berantem nggak sih? Iya pernah tuh. Berantem ya sama. Iya, lah itu juga kita tuh kalau marahan enggak pernah lebih dari 24 jam. Nggak pernah lebih Jadi dari hari 24 itu jam. juga harus selesai. Harus selesai. Misalkan marahan tuh dari pagi gitu siang. Nanti mau tidur kita harus udah selesai. Udah. Siapa dulu yang mulai? Ya Saya seringnya suami. Ya itu juga belajar ya karena kan suami juga harus menjadi kepala yang baik. Jadi membimbing istri. Saya nggak suka kalau ada kok diem-dieman itu kenapa? Kalau diem itu ya kalau marah bilang marah, jangan diem. Jangan diem-dieman pokoknya. Kita itu mau belajar untuk terbuka semuanya. Jadi diam adalah emas tidak berlaku ya. Pokoknya jangan sampai diam-diaman. Diam emas tidak berlaku Harus ya. bicara. Oke. Terus kunci apa lagi nih yang bisa dibagikan nih sebagai pasangan yang menanti-nanti janji Tuhan tapi tetap sepakat itu. Takut akan Tuhan. Kalian tetap rajin ya ibadah, pelayanan. Puji Tuhan, kita juga pelayanan. Satu anugerah juga bisa pelayanan dengan pasangan. Iya. Kalian pelayanan apa? Di pendoa. Jam Pendoa. 7 malam di Widuran. Iya. Oke. Nah, ketika dalam penantian itu kalian dapat terima apa lagi? Itu biar imannya tuh nggak goyah. Kalian tetap menanti anak. Sekalipun dokter sudah memvonis kamu mandul nggak bakal punya anak, orang kayak gini kalau punya anak pun akan keguguran. Itu menjaga iman kalian itu gimana? Kalau saya jangan mengabaikan nubuatan juga. Kalau saya itu kebetulan sebelum saya positif hamil tuh banyak yang menubuatkan kami. Meskipun jaraknya itu kadang sampai ada habis KKR udah mau KKR lagi belum terjadi, tapi kita tetap tangkap percaya. Berarti ikut KKR itu berapa kali? Wah, udah berkali-kali. Bertahun-tahun ya. Setiap ada KKR pasti kita tangkap. Berarti ini KKR yang keberapa kalian hamil ya? Yang bisa di ke 5 tahun apa ke 6 ya? Iya. Yang saya positif hamil itu tahun 2000. Ini sekarang anak sudah umur berapa? Udah mau 8 bulan. 8 bulan dikurangi 9 bulan. Jadi sudah 17 bulan ya. Berarti 17 bulan yang lalu kalian tahu kalau kalian hamil. Nah, itu selama
sebelum kehamilan itu kalian nangkep apa aja? Nangkep rema apa aja? Nangkep apa? Nubuatan apa aja? Itu yang pertama itu waktu apa namanya? Samson Dabas tuh ya. Samson Dabas tahun 2017. Tahun 2017 itu Samson Dabas itu sempat kita kan pelayanan di bidang pendoa waktu itu, di pendoa juga istri saya jadi gacer waktu itu. Nah kebetulan waktu itu baru mendoakan mengenai ada keturunan gitu loh, keturunan juga. Waktu itu Samson Dabas bilang gitu. Nah saya suruh istri saya yang jadi gacer, kamu maju ke depan dong, kamu maju ke depan dong. Saya yang mau didoakan kamu maju ke depan Samson dong. Dabas, Nah ternyata didoain tumbang. Terus apa lagi? Tuh nubuatan itu belum terjadi lagi. Terus dari Pak Jonathan itu mendekati kita mau positif 25 Juli 2023 Juli. Ya itu ibadah. Pas ibadah. Saya melihat ngomong apa? Melihat ada pasangan yang menginginkan anak dan Tuhan jawab doamu itu. Kita sepakat itu langsung kita gandengan tangan. Terus kita percaya iman karena waktu itu Pastor Jonathan sempat bilang kalau ini surga sedang terbuka, kalian minta apa aja pasti Tuhan akan jawab. Saya dorong semua jemaat minta satu permintaan sama Tuhan, ayo berdoa semuanya. Kita bergandengan tangan minta anak. Tiba-tiba kok Pastor Jonathan bilang, saya melihat ada suami istri minta anak dan Tuhan jawab. Wah, langsung saya bilang amin Tuhan, amin. Sampai itu videonya itu kita simpen kan, kita cari di YouTube yang ibadah itu, kita simpen, kita setel berkali-kali Bu, kita pokoknya percaya iman. Terus didengerin terus. Iya. Terus September. Confess juga nggak? Deklarasi terus nggak? Iya, deklarasi kita tuh dari kita ya pengen punya anak Tuhan dari sejak awal nikah itu sampai saya deklarasi apa? Perkataan apa yang kalian sering ucapkan? Kita percaya kita sudah punya anak. Jadi kita waktu itu kami dijamahkan setelah ibadah itu kami langsung, saya tuh imannya berkobar-kobar. Saya langsung berkobar-kobar. Waktu itu langsung saya langsung kepikiran, oh iya ini bisa jadi deklarasi saya. Ini nih bukti nubuatan Tuhan ini. Saya mau cari di YouTube saya capture itu waktu itu. Jadi selama 15 menit saya capture itu di HP. Jadi ada rekamannya ibadah itu. Waktu Pastor Jonathan bilang nubuatan itu saya simpan supaya nanti bisa kami dengarkan terus. Bawa terus dalam doa. Iya. Dan itu berapa lama? Juli berarti sampai September ya. Juli, Agustus, September, Juli, Agustus, September, Oktober. Saya 3 bulan. Saya ketahuan positifnya itu pas Oktober itu. Sudah berapa bulan itu? Itu udah sekitar 5 mingguan. 5 mingguan. Katakanlah sebulan. Berarti dari nubuatan itu ke hamil itu berapa bulan? Ya kurang lebih 2 bulan itu. Luar biasa. Tidak ada yang tak mungkin ketika kita mengandalkan Tuhan. Dan satu mengandalkan, dua percaya kepada nubuatan karena hamba Tuhan itu wakilnya Tuhan. Kalau kita mau percaya dalam setiap ibadah apa yang diucapkan itu kita tangkap. Itu benar-benar mengikuti rema. Itu benar-benar terjadi dalam setiap hidup kita. Luar biasa. Oke. Pesan buat mereka yang sedang menanti apa? Pesan kami untuk yang sedang menanti tetap setia. Melayani Tuhan, tangkap setiap rema di gereja. Pokoknya berjalan dengan rema dan jadi lelah kita dalam Tuhan itu nggak akan pernah sia-sia. Tuhan nggak akan mempermalukan untuk anak-anaknya yang mau tetap setia, tetap semangat. Hidup apa kata Tuhan, pokoknya jangan apa kata manusia. Oke, terima kasih Dani. Terima kasih Desi. Salam ya buat si kecil. Oke, pemirsa, sampai di sini ya acara Zona Mujizat bagaimana pergumulan mereka. Biar ini jadi inspirasi pemirsa, jadi penguat. Oh ya, aku harus begini untuk menanti janji Tuhan tergenapi dalam hidup seseorang itu. Memang banyak liku-likunya, tapi bagaimana kita tetap pegang janjinya, tetap setia,
Jangan hiraukan perkataan orang yang itu akan justru menjatuhkan, tapi perkuatlah dengan perkataan apa yang dikatakan Tuhan. Dan jangan lupa tetap ibadah. Bagi Anda yang berbeban berat saat ini, sedang bingung mau ngapain, datang ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu banyak sekali kekuatan, ada hikmat, ada bisa menjadi jawaban. Ada Pondok Daud, ada ibadah di GBI Keluarga Allah, ada juga Pondok Daud itu tempat pujian penyembahan 24 jam non-stop. Atau Anda juga bisa telepon di nomor yang di bawah ini. Kami bisa mendukung doa buat pemirsa semua. Kita nantikan minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.